Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Kang Saiful, Ya. sahabat, ini kita sekali lagi dihadirkan dengan banyaknya ketidakjelasan. Salah satu yang terbaru adalah adanya staf khusus Jokowi yang menikah di katedral, beda agama. Padahal kita ketahui Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, di mana dalam Islam kan tidak boleh ya kan, tidak bisa kita nikah beda agama. Kalau dulu mungkin tuh yang mau nikah beda agama sembunyi-sembunyi, ya kan, atau nikah di luar mungkin ya. Tetapi ini jelas gitu diperlihatkan. Tapi satu sisi lagi sampai akhirnya itu ada yang karena nikah beda agama sulit atau ditolak itu menggugat ke negara karena tidak bisa nikah beda agama. Ada apa sebenarnya nih di kita ini dihadirkan dengan persoalan-persoalan seperti itu, Kang Epul? Tapi kalau dari perspektif kita sebagai umat Islam lah ya, Kang Epul. Ya. Tentu jelas sekali ya di konsep Islam itu tidak ada pernikahan beda agama. Memang ada juga sebetulnya yang menjelaskan tentang kalau yang laki-lakinya Muslim, yang perempuannya ahli kitab. Ahli kitab itu kan penamaan lain untuk agama Kristen. Ya. Itu masih diperbolehkan, tapi tentu juga diperbolehkan dengan banyak catatan. Nah, kalau yang perempuannya Islam, yang laki-lakinya non-Islam, ya itu sudah jelas-jelas tidak bisa gitu. Bahkan kalau itu dilanjutkan terus, maka konsepnya adalah zina gitu. Kalau mau begitu itu persoalan Anda gitu. Silahkan gitu kan. Hanya masalahnya bagi kita adalah bahwa itu dipertontonkan bahwa dia adalah staf khusus presiden gitu. Ya. Jadi kan dia menjadi seperti yang mencontohkan. Nah, ini yang paling berbahaya bagi umat. Kalau kemarin kita lihat ada orang biasa yang menikah kurang lebih sama, perempuannya Islam pakai kerudung malah gitu kan. Tapi menikah di gereja gitu. Sekarang juga kan ini kurang lebih begitu ya. Jadi paginya ijab kabul berdasarkan Islam, siangnya di katedral. Ini mempermainkan konsep agama yang sudah jelas-jelas selama ini kita pegang teguh gitu. Ya tentu saya tidak bisa berbicara terlalu dalam hal agamanya, tapi yang saya soroti adalah ini dilakukan oleh staf khusus presiden, maka ini upaya untuk memberikan contoh kepada rakyat. Ini besok lusa banyak orang yang akan terpengaruh, Kang. Ya. Dia staf khusus saja nggak apa-apa kok. Iya. Kita padahal udah jelas di sini tuh nggak boleh. Ini penentangan terhadap aturan di Indonesia yang mungkin kalau ini dibiarkan terus-menerus 1, 2, 3 tahun ke depan itu diubah peraturannya. Iya. Sehingga membolehkan. Ini ngeri kali. Ini kenapa negara atau tepatnya pemerintah menjadi diam ya, Kang Epul? Padahal kan kita tahu larangan pernikahan beda agama ini diatur dalam undang-undang pernikahan, gitu, dalam undang-undang perkawinan, gitu loh. Tetapi ini staf khusus, ya kan, presiden justru melanggar, bisa disebutkan seperti itu. Di mana ini peran pemerintah, peran negara ketika membuat aturan tapi dilanggar sendiri? Ya barangkali kan bisa saja ya dalihnya kalau itu nanti akan menjadi blunder dan menyudutkan pemerintah, nanti akan dibilang bahwa itu kan kita nggak tahu tuh. Dia kan menikah nggak lapor dulu detailnya ke atasannya gitu. Dan pasti akan banyak alasan-alasan lainnya. Tapi pemerintah sendiri saya kira ini yang tanda tanyanya masih besar, Kang. Kita berkali-kali melihat rentetan kejadian-kejadian yang ujungnya ini menyudutkan orang Islam, mendegradasikan konsep Islam. Maka yang tadi itu, ini menjadi celah yang berbahaya karena beberapa kali terjadi itu ada pelanggaran kemudian aturan yang diubah. Seperti presiden 3 periode. Ini hari ini disebut pelanggaran konstitusi, Kang. Ini kejahatan konstitusi. Tapi ke besok lusa kemudian itu diamandemen oleh MPR dan disahkan 3 periode, jadi konstitusional, jadi sah. Ya. Jadi keinginan yang akan merubah sistem gitu kan. Bukan sistem yang harus mengikuti, bukan keinginan itu yang harus mengikuti sistem gitu. Iya kan, sistem itu dibuat agar mempermudah orang-orang dalam berorganisasi atau berkehidupan di dalamnya kan. Tapi kalau nafsu kekuasaan yang bermain, ya sistem yang dipermainkan. Ubah lagi sistemnya, nanti ubah lagi, terus aja diubah-ubah. Dampak apa yang paling besar ketika ini terus berlangsung gitu, seperti ini? Kekacauan di level bawah, Kang. Satu, jelas-jelas tadi ini akan memberikan pengaruh buruk. Yang kedua, ini bagi lawan-lawan politiknya Pak Jokowi, ini akan menjadi catatan sejarah
bahwa mengerikannya dunia politik kita hari ini bisa jadi setelah Pak Jokowi tumbang, entah suatu saat nanti, kemudian nanti penggantinya anggaplah sama-sama memiliki adiksi kekuasaan yang akut, maka sistem diubah lagi untuk kepentingan dia, berganti lagi, sistem diubah lagi, terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Tidak ada waktu untuk masyarakat Indonesia berada dalam kondisi yang tenang-tenang saja, yang baik-baik saja, karena terus-menerus digoncang dengan persoalan di atas. Padahal kan apa sih yang rakyat butuhkan hari ini? Ketenangan, ketenangan aturan, kejelasan aturan, konsistensi aturan, termasuk juga hukum, bukan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan adanya kesetaraan penyikapan dari pemerintah. Tapi lalu bagaimana ketika ada pertanyaan bahwa urusan menikah itu adalah hak asasi manusia, ya kan? Artinya kalau seseorang ingin menikah beda agama itu hak saya dong. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika dihadapkan dengan seperti itu? Ya itu urusan di akhirat nanti. Nanti kita di yaumil akhir akan dihisab satu orang. Tapi urusan di dunia ini akan menjadi presiden yang buruk. Akan dicontoh oleh orang lain. Satu sisi dari sisi dunia mungkin bisa jadi ini adalah keberagaman, ya kan? Unity in diversity, ya kan? Terus kemudian ini mengedepankan hak asasi manusia. Tetapi justru harusnya ini menjadi sorotan ya dalam konteks di pekerjaan kementerian, khususnya Kementerian Agama, Kang Ipul. Ya bahasannya kan toleransi. Pak Menak juga selalu mengusung-usung toleransi. Tapi toleransinya ternyata kan kebablasan. Kalau sudah kebablasan kan bukan toleransi lagi, saya kira ini sudah saling campur aduk, saling mewarnai gitu. Jadi Islam diwarnai Kristen, Kristen diwarnai Islam, Hindu diwarnai Kristen. Kacau lah kehidupan beragama kita. Jadi toleransi itu jelas pada hal-hal yang sifatnya muamalah, pada hal-hal yang sifatnya interaksi. Bagaimana kita membangun negeri ini? Ya, jangan hanya dengan umat Islam saja, dengan Kristen, Hindu, Buddha. Ayo sama-sama kita berkumpul gitu kan. Tapi untuk urusan menjalankan kehidupan beragama, ya itu sudah jelas patokannya gitu. Lakum dinukum waliyadin gitu. Agamu bagimu, agamaku bagiku. Titiknya di situ gitu batasan toleransinya. Nah, ini mau didobrak gitu. Kan kacau ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.